Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Hari ini saya sudah berada di Lampung Selatan, dan hari ini juga saya akan berkeliling Lampung Selatan untuk mengetahui tempat wisata, kuliner, dan juga budaya. Saya nggak akan sendirian, hari ini akan ditemani oleh Ibu Bupati Lampung Selatan. Yuk langsung kita ke sana. Nah, sahabat Indonesia, sekarang saya sudah ada di Kebun Edukasi dan di sebelah sana sudah ada Ibu Bupati, Ibu Winarni yang menunggu saya untuk menjelaskan tentang Kebun Edukasi dari Lampung Selatan ini. Yuk! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sudah mau menemani dan menyediakan waktunya untuk berkeliling di Kebun Edukasi ini ya Bu. Ya, malah saya yang terima kasih Bu Risti bisa hadir di Lampung Selatan dalam kegiatan Ristiland Nusantaranya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi berkah, juga suksesnya pariwisata Lampung Selatan juga Ristiland. Masya Allah, Alhamdulillah, sama-sama ya Ibu ya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi dan juga bersinergi. Masya Allah, jadi ini ya Bu ya, ini Kebun Edukasi dari Lampung Selatan. Jadi kalau di sini kita akan menyapa sahabat-sahabat di rumah dengan nama Sahabat Indonesia. Baik, Bu, saya boleh ngobrol-ngobrol enaknya di mana nih? Sambil jalan sambil duduk atau aja. sambil duduk? Oke. Sambil duduk dulu ya. Boleh. Kita duduk ya. Duduk dulu. Nanti Nyaman baru sekali. kita bisa melihat-lihat. Saya ngebayanginnya kalau di kebun akan panas, tapi ternyata di sini didesain supaya ada tempat-tempat yang sejuk dan juga asri ya Bu ya, seperti ini. Jadi ini disebutnya adalah Kebun Edukasi. Oke, Kebun Edukasi Lampung Selatan. Baik, Kesi pengen tahu nih Bu, ini tuh luasnya berapa sih Bu? Luas sekali ya Bu ya? Luasnya 2,5 hektar. Yang tadinya merupakan lahan tidur, tidak digunakan, dan saya bersama Pak Bupati kalau pagi itu suka jalan di belakang rumah dinas ya, ada helipad, suka jalan pagi. Berarti masih hutan-hutan? Iya, masih melihat kok, sayang gitu. Nah begitu pas pandemi COVID di awal 2020 ngobrol bersama jajaran OPD Kabupaten Lampung Selatan, ada gagasan Pak Bupati melihat lahan tidur yang sayang kalau dibiarkan tidak bermanfaat, maka Pak Bupati ngajak ke para OPD untuk bagaimana merubah lahan tidur untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat, juga kemajuan daerah Kabupaten Lampung Selatan. Masya Allah, jadi Kebun Edukasi ini ada di saat pandemi ya Bu ya? Ya. Jadi di era pandemi orang-orang malah nggak berani keluar rumah gitu ya Bu ya? Malah takut justru di sini dibuatkan sebuah tempat dan kegiatan yang asri yang justru pada saat pandemi tuh kita lebih nyaman kalau ada di alam terbuka ya Bu, daripada sama-sama di ruangan tertutup kan pasti khawatir. Masya Allah, bagus sekali. Dan ini digunakannya untuk apa saja Bu? Ya, jadi Kebun Edukasi ini ya awalnya terinspirasi di masa pandemi COVID-19 ya, bagaimana sebuah lahan tidur milik pemerintah daerah bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah. Awalnya Pak Bupati itu memang ingin bagaimana pemerintahan daerah ini mempunyai sebuah wisata yang seperti berbunyi agrowisata. Karena awal sebelum di sini Pak Bupati itu punya gagasan dan terobosan bagaimana di lahan tidur di sebelah Gor Waihandak itu juga yang luasnya malah berpuluh hektar itu memang akan digunakan untuk wisata agrowisata. Karena kalau yang di sebelah Gor Waihandak itu harus pakai anggaran karena memang sudah diplot untuk dibuat melalui perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah. Tetapi kalau di lahan rumah dinas Bupati ya, ini tidak ada perencanaan apalagi penganggaran. Maka yang Pak Bupati yang belum terlaksana cita-citanya, gagasannya di sebelah Gor Waihandak itu ditumpahkan di sini. Jadi mengajak seluruh OPD bagaimana menciptakan agrowisata juga untuk berwisata di kebun dan juga ada manfaat-manfaat lainnya. Contohnya sekarang ketika jadi agrowisata, mengapa dinamakan Kebun Edukasi? Karena di sini juga selain untuk berwisata juga untuk mengedukasi
masyarakat khususnya keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, di semua desa, kelurahan, rumah tangga harus memanfaatkan lahan pekarangan. Itu diedukasi dari Dicontohkan dari sini dicontohkan dari lahan pekarangan rumah dinas bupati. Nah, jadi ketika selama ini pemerintahan daerah, kami juga tim penggerak PKK, bagaimana ke bawah itu mengajak masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan itu memang belum maksimal berhasil. Tetapi insya Allah dengan kita memberikan himbauan, tetapi kita mencontohkan, insya Allah akan lebih dipahami oleh masyarakat. Mengapa lahan pekarangan itu harus dimanfaatkan? Ini kalau di PKK-nya Mbak Risti ada di Pokja 3. Pokja 3 itu ada pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu hatinya PKK. Nah, jadi dukungan kami PKK untuk pembangunan daerah di segala sektor, salah satunya ya pemanfaatan lahan pekarangan. Seperti apa tujuannya dan manfaatnya? Ketika lahan pekarangan dimanfaatkan, pemenuhan gizi keluarga akan terpenuhi. Setuju. Karena tidak semua loh warga kita ini, masyarakat kita, keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia, bahkan khususnya di Lampung Selatan, tidak semua setiap hari bisa berbelanja, bisa membeli, mengkonsumsi gizi-gizi yang baik. Kalau warga kita ada yang kurang mampu. Nah, ketika warga kita yang kurang mampu punya lahan pekarangan yang agak bisa dimanfaatkan ya, dan dapat bantuan bibit ikan, dapat bantuan bibit ternak dari pemerintahan daerah, dapat bibit tanaman sayuran dari Dinas Pertanian Lampung Selatan. Ketika diberikan penyuluhan, di pendampingan dan diberikan monitoring, ketika sudah berkembang, itu akan kita lihat para warga kita yang memang butuh bantuan. Selama ini kan bantuannya hanya bantuan yang sekali pakai. Tidak mampu dapatnya sembako. Tapi kita pikir, apakah setiap hari pemerintahan daerah, baik kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat, bisakah memberikan bantuan pemenuhan gizi itu setiap hari? Tidak, jawabnya pasti tidak. Bantuan itu ya kalau dari desa mungkin sebulan sekali, kalau dari pusat daerah triwulan, 3 bulan sekali. Nah, sedangkan kebutuhan gizi para keluarga ini harus setiap hari dipenuhi. Untuk apa? Untuk salah satunya menuntaskan stunting. Ya, betul. Ketika gizi keluarga kurang, yang tidak mampu, butuh pemenuhan gizi, mengandalkan bantuan, itu tidak akan maksimal untuk penuntasan stunting. Maka di Kabupaten Lampung Selatan, salah satu program untuk penuntasan stunting yaitu Gerakan Swasembada Gizi itu melibatkan lintas sektor OPD, lintas sektor pelaku usaha, lintas sektor elemen lembaga masyarakat, TNI Polri, dan seluruh masyarakat bekerja sama bagaimana menuntaskan stunting. Salah satunya ya memanfaatkan lahan pekarangan, dan alhamdulillah pemerintah daerah mempunyai terobosan untuk lahan tidur di halaman rumah dinas bupati dibuat sebuah kebun untuk mengedukasi masyarakat untuk harus ada pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu diterapkan kandang, kolam, dan kebun untuk pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan, salah satunya untuk menuntaskan stunting, agar kita bersama-sama tanggung jawab kita bisa terlaksana ketika kita memberikan pemenuhan gizi mandiri berkelanjutan kepada masyarakat, supaya kita bisa menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju, kuat, dan sehat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Masya Allah, luar biasa. Kita boleh sambil lihat-lihat ya Bu ya, keliling boleh ya. Baik sahabat Indonesia, sekarang di belakang kita sudah ada lorong cinta di Kebun Edukasi Lampung Selatan. Sambil ngobrol-ngobrol sama Ibu, kita ke sana. Ya. Jadi kalau untuk lorong cinta ini Bu, ada tanaman apa aja tuh Bu? Kalau lorong cinta ini lebih ke spot foto. Oh, ini spot foto. Tapi di sekitaran lorong cinta ini ada banyak tanaman buah. Tujuannya untuk bagaimana pengunjung itu bukan hanya berwisata tetapi bisa panen. Ya, berwisata sambil panen buah. Kedepannya tujuannya seperti itu, dan
di sekitaran pepohonan yang ditanam di tahun 2020 kan ini belum bisa panen, Mbak Risti ya. Karena baru banget ya Bu ya, baru banget 2020. Tetapi ada kemarin yang bisa dipanen oleh masyarakat. Oh, sudah ada yang berhasil Sudah dipanen. ada, Apa itu, Bu? karena ini melon dan Buah-buahan semangka. ya. Wah, Iya. Masya Allah. Melon dan semangka. Jadi menjadi ini juga ya, masyarakat tuh bahagia sekali bisa Pasti. berpanen langsung, bisa berwisata, panen. Nah, yang tanam semangka ini masyarakat yang tumpang tanam. Jadi bisa berpenghasilan masyarakat kita. Silahkan ruangan yang ada pohon-pohon buah yang belum panen itu bisa masyarakat diperbolehkan untuk tumpang tanam dan bisa hasilnya nanti dibeli langsung oleh para pengunjung. Jadi pengunjungnya bahagia, para petaninya juga bahagia ikut ikut andil dan berpenghasilan dari Taman Edukasi ini sendiri ya. Jadi ini bukan hanya bunga-bunga saja yang indah, tapi juga ada buah-buahan, sayur-sayuran ada Bu? Ya, sayur-sayuran juga ada di sini. Ada di bawah. Di bawah itu ada sayur, ya. Kebun-kebunnya di bawah, tanam sayur, toga, tanaman obat keluarga juga ada. Makanya juga ada apotek ini ya. Lengkap, apotek hidup ya. Apotek hidup ya. Apotek hidup ya kalau dulu. Kalau di PKK toga, tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Nah, di Lampung Selatan ini sendiri, ini kan dekat sekali sama pemukiman, sama pemukiman warga dan juga di sini rumah dinas Bupati. Terus kalau yang mau ke sini tuh apa ada jamnya atau gimana tuh? Ada. Dari jam 8 pagi sampai jam habis maghrib. Karena kenapa masyarakat itu diperbolehkan sampai habis maghrib? Karena lampu-lampu ini indah ya Bu ya? Indah kalau habis maghrib. Makanya pemerintahan daerah, Pak Bupati mengarahkan untuk bagaimana ada musola. Karena yang Muslim sebelum foto kan bisa ini ibadah dulu dulu kan, takutnya kalau ke masjid kejauhan nanti keburu tutup lagi gitu kan. Nah, jadi itu ya sholat, sahabat Indonesia. Jadi sebenarnya ternyata meskipun ini di kawasannya rumah dinas Bupati, tetap boleh untuk berkunjung ya. Kan banyak yang takut ya Bu, mikirnya kayak jangan-jangan nggak boleh masuk nih, tapi di sini tetap boleh. Ayo kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita sudah di sisi lain dari Taman Edukasi ya Bu ya. Tadi nih Ibu sempat ceritain ini apa ya Bu ya? Para petani yang numpang tanam kacang tanah. Masya Allah ya. Jadi sahabat Indonesia, jadi di sini tuh lahan ini boleh tumpang tanam dari petani dan saat itu panen dijualkan dengan harga pasar ya Bu ya. Jadinya masyarakat di sini bisa beli dan petani juga pasti lebih happy. Nah, kalau ini nih Bu, dari tadi sepanjang jalan saya lihat di pinggir sini banyak sekali mural-mural ini. Ini siapa yang buat sih Bu, dan inspirasinya tuh kenapa ada seperti ini? Nah, kalau ini idenya Pak Bupati itu pengen supaya semua tembok pembatas ini semua ada lukisan. Pak Bupati berpikir kalau ini kita siapkan cat, cari pelukis, bayar, ini biayanya lebih tinggi, bisa ratusan juta. Tetapi kalau dengan diadakan lomba lukis mural. Oh, ini lomba lukis mural, Masya Allah. Makanya tulisannya ini Bu ya, ada SMPN, 2 Candipuro, itu juga SMPN 1 Katibung. Itu nama-nama sekolah-sekolah yang ada di sini ya. Ikut. Tapi lombanya bukan sekolah aja, Mbak Risti. Dibukanya itu untuk umum, mahasiswa, pelajar dari PAUD, dari SD sampai ke SMA. Jadi karena kan temboknya ini banyak ya, jadi ini kayak kertas-kertasnya mereka melukis ya Bu ya. Melukis. Nah, biayanya cuman apa? Kata Pak Bupati itu cuman menyiapkan hadiah. Dengan 50 juta semua sudah terlukis. Masya Allah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah karyanya anak-anak bisa dilihat semua orang. Pemerintahan daerah juga mengeluarkan biayanya tidak banyak. Jadi ya mereka bisa bangga berkarya. Karyanya bisa dilihat semua orang, termasuk hari ini dilihat
Baristi Tagor yang Dan dilihat luar juga biasa. sama sahabat-sahabat Indonesia ya Bu ya, Masya Allah. Nah kalau ini apa nih Bu? Ini kolam Mbak Risti. Yang tadi di awal Ibu bilang bahwa pemanfaatan dan pekarangan itu harus ada 3K untuk pemenuhan 3K gizi. ya. Kandang, kolam, dan kebun. Berarti ada Maka kandang juga di sini Bu? Ada. Oh di sisi lain sebelah sana ya. Jadi ada budidaya ikan yang harus masyarakat juga edukasi ya. Dicontoh bahwa di lahan pekarangan rumah tangga pun harus ada 3K kolam ini ya, termasuk kolam. Nah, ayo panas kita istirahat, ngobrolnya dilanjut sambil istirahat. Oh boleh, mari Bu. Wah nyaman banget ya Bu. Jadi Iya. di tengah-tengah kebun edukasi ada gazebo. Di bawahnya ini ada kolam yang ikan-ikannya di ternak di sini ya Bu Iya. ya. Ini bentuk contoh ya, contoh dari kebun edukasi untuk masyarakat dalam pemanfaatan dan pekarangan. Yang tadi ada kandang, kolam, dan kebun. Nah, kebunnya di sebelah situ Mbak Risti, sayuran, apotek hidup atau toga, tanam obat keluarga. Dan ini juga di sebelah sana ada bangunan ya, Ya. itu lebih ke depannya untuk bagaimana mengedukasi anak-anak PAUD. Oh gitu. Ketika ada yang berkunjung ke sini, sudah banyak Mbak Risti ya, berkunjung itu ingin diberikan edukasi bagaimana penanaman pemahaman sejak dini untuk anak PAUD tentang cinta kepada lingkungan, khususnya untuk tanaman. Ya. Nah, itu nanti ke depannya dari Dinas Pertanian itu ada rencana ketika kunjungan anak PAUD dalam melakukan pembelajaran outdoor, Ya. itu ada untuk menanam di polybag, dan nanti hasil tanam anak-anak usia dini ini bisa dibawa pulang. Jadi ada aktivitasnya ya untuk Ya. pengunjung, terutama untuk anak-anak yang masih PAUD ya Bu Ya. ya. Jadi kalau di sini tuh bisa siapa saja yang hadir ke sini, mau itu warga ataupun dari sekolah-sekolah pun Sekolah-sekolah. bisa juga didaftarkan untuk hadir ke sini ya Betul, Bu Mbak ya. Desi. Dan kalau untuk sore hari itu di sini tuh banyak lampu-lampu ya Bu. Tapi kita kan hari ini waktunya tidak bisa Ya. banyak, jadi belum bisa nih Bu lihat lampu-lampu Sama ya. indahnya. Kedepannya Mbak Risti bisa menyiapkan waktu yang panjang, Insya Allah, bisa insya Allah. menikmati malam harinya Lampung Selatan, khususnya Kota Kalianda, mobil khusus halaman rumah dinas kebun edukasi. Masya Allah. Kita lihat ke sana ya Bu. Nah kalau ini sekarang kita di mana Bu? Ini ada bangunan ya, merupakan ruangan serbaguna. Dan bukan hanya satu ini, Mbak Risti, tadi yang saya sampaikan untuk anak PAUD, juga ada untuk di atas sana ada juga ruangan serbaguna, di mana apabila masyarakat ada ingin kegiatan-kegiatan untuk organisasi atau sekolah atau apapun, bisa menggunakan ruangan serbaguna ini. Dan Jadi habis jalan-jalan mereka bisa kumpul di sini untuk istirahat atau untuk bikin acara apa, acara ya. atau bisa kalau Ramadan ya bisa komunitas tuh buka bersama di sini. benar, sekarang lampu-lampu cantik dan juga tanamannya ya. Buka bersamanya di luar, nggak boleh di sini karena nggak boleh bawa makan ke Oh sini. oke, kalau di sini Karena ada peraturannya. kuliner, mungkin di sini lebih tausiahnya. Oke. Kalau bulan puasa bisa di sini. Benar. Bu, itu pemandangannya indah banget tuh Bu ya. Iya. Itu kalau yang di sana itu apa Bu? Oh, Eh, itu Gunung Raja Basah. oh itu Gunung Raja Basah. Ya, salah satu potensi alam yang menjadi kebanggaan Lampung Selatan untuk promosi wisata. Nanti di sana juga banyak wisata-wisata alam yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Masya Allah, jadi Lampung Selatan ini ada laut juga, ada gunung juga ya Bu ya. Ada air terjun. Ada air terjun juga, Masya Allah, sangat luar biasa dan kaya sekali. Nah, sahabat Indonesia, kita coba lihat lagi di sana ada apa ya. Nah, Bu, tadi saat saya di pendopo bawah, saya ngeliat kesini tuh dari jauh bagus sekali gitu Bu, warna-warni, ada bambu-bambu ini ya Bu ya. Ini idenya siapa sih Bu sebenarnya yang membantu ataupun memberikan ide-ide seperti ini Bu? Semuanya Mbak Risti. Jadi semua OPD, semua pihak, ini memang bareng-bareng dari awal. Yang salah satunya tadi ruang serbaguna, itu juga dari Lapas, ada gazebo-gazebo yang dari Bank Lampung, Dan Bank sana juga, Bu, ya? BRI, ini dari BPJS ya, Masya ruang Allah. serbaguna. Jadi memang
konsepnya itu kerjasama gotong royong untuk bagaimana membangun daerah Lampung Selatan lebih maju. Dan Masya Allahnya di Lampung Selatan berhasil ya Bu ya, untuk bergotong royong dengan berbagai macam pihak untuk bisa jadi kebun edukasi ini. Karena ini kan jadinya aset juga ya untuk masyarakat nanti yang dari kecil bisa nambah ilmu lagi untuk sampai besar gitu ya, Masya Allah. Dan yang penting lagi, Mbak Risti, di depan sana ada kuliner. Kuliner itu pemerintahan daerah, bagaimana masyarakat di sekitaran rumah dinas ini juga yang mempunyai usaha kecil dagang makanan bisa juga berkontribusi untuk di sekitaran kulinernya. Oh, jadi kebun edukasi ini bagian depannya itu ada kuliner tempat masuknya, karena memang tidak bisa masuk dari rumah dinas langsung. Betul. Maka Pak Bupati bagaimana masyarakat ini bisa menikmati keindahan kebun edukasi yang merupakan salah satu tempat di sekitaran rumah dinas Bupati ini bisa dinikmati masyarakat. Maka Pak Bupati cari cara bagaimana bisa masuk tanpa protokoler. Maka ada pintu yang memang miliknya Pemda, tadinya dinas sosial ya. Tidak dipergunakan bangun-bangunannya oleh Pak Bupati, dibuat untuk spot kulinernya. Jadi saya baru paham nih Bu tadi kan pas saya bilang apa boleh makan di bawah, tapi Bu bilang jangan di tempat kuliner. Saya bingung tempat kuliner di mana, ternyata di depan di gerbang pintu masuk ya Bu ya. Itu ada lahan-lahan untuk usaha-usaha kuliner dari Lampung Selatan ini sendiri. Jadi ibaratnya bisa saling menyokong ya. Kalau mau beli makanan di depan sana, lalu bisa menikmati dan juga kegiatannya di sini. Jadi pelaku usaha kecil UMKM-nya juga bisa terbantu. Petani-petaninya yang ingin tumpang tanam juga bisa menjual hasil panennya lebih tinggi harganya. Terus bisa menikmati wisata. Juga bisa teredukasi bagaimana untuk pemenuhan gizi mandiri berkelanjutan di semua keluarga. Masya Allah. Nah, kalau di sana kita ke sana ya Bu. Oh iya. Nah sahabat, ini yang tadi diceritakan sama Ibu ya, di gerbang pintu masuk. Ya, pintu masuk dari Kebun Edukasi Lampung Selatan ini ada usaha-usaha kuliner di depannya. Jadi buat yang di Lampung Selatan itu wajib ya Bu ya mampir di sini, ke sini. Sebelum masuk juga masih bisa makan dulu, atau setelah jalan-jalan ke dalam belajar juga makannya di kuliner Kebun Edukasi Lampung Selatan. Ini ada banyak sekali nih Bu ya. Iya. Dan ini di sini ada kuliner khasnya Lampung Selatan. Ada juga yang lain nasional, ya. Yang nasional ya. Yang untuk jajanan anak-anak juga ya. Anak-anak juga yang setelah dari belajar bisa ke sini. Betul. Baik, Masya Allah. Banyak sekali ya Bu ya di sini? Ya, banyak. Ada sekitar 16 pedagang. Ada 16 pedagang di kuliner Kebun Edukasi. Jualan di rumah mungkin ya kurang bisa dilihat orang banyak, bisa berdagang di sini, dan kita sambil promosikan, ajak yang tamu-tamu yang hadir di Lampung Selatan untuk konsumsi makanan-makanan khas kuliner untuk pelaku-pelaku usaha kecil menengah ini. Mudah-mudahan jadi berkah semua. Masya Allah, semoga juga berkah untuk Ibu dan Bapak Bupati. Masya Allah. Kita lanjut lagi Bu. Ya. Nah, sahabat Indonesia, di sini ternyata juga ada area yang memang disediakan untuk anak-anak ya Bu ya. Betul. Jadi ini kata Ibu tadi sebenarnya tempat paling rame Iya, ya Bu paling ya. rame kalau sore. Karena ini memang kalau untuk keluarga-keluarga yang berkunjung ini favorit. Selain foto di air mancur, langsung berkunjung ke spot-spot permainan anak ya. Foto-foto ada binatang-binatang ya. Iya, ada yang melihat anak-anaknya main, orang tuanya duduk di gazebo. Di sini juga disediakan gazebo-gazebo ya. Iya, gazebo. Ya ini yang tadi saya sampaikan, kebersamaan dari semua pihak, termasuk dari bank-bank, termasuk Bank Lampung, BRI juga semua ikut serta dalam adanya kebun edukasi ini. Dan inilah ketika ada kunjungan PAUD juga di sini turun ke bawah yang tadi tanam, edukasi anak-anak usia dini ya. Nah, itu mungkin Mbak Risti. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ibu. Nah, sahabat Indonesia, kita sudahi dulu episode hari ini. Ini sudah luar biasa sekali. Ternyata di Kebun Edukasi di Lampung Selatan ini sangat luas, sangat banyak spotnya, dan juga bisa menjadi tempat wisata yang indah di mata, tapi juga bisa membuat kita tetap belajar terus ya Bu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan Mbak Risti Tagor ini kesininya bukan kali ini aja. Enggak dong, insya Allah. Nanti bisa menyiapkan waktu yang lebih panjang. Amin, amin, dengan kita persiapan yang lebih Matang. Bisa juga nanti ngobrol sama ibu-ibu, menikmati kuliner di sini ya Bu ya. Doa semua. Masya Allah. Sehat. Sinetronnya aja seneng. Iya,